Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai fluida dinamis. Ini soalnya, air bergerak melalui sebuah pipa dengan kelajuan 4 meter per second pada tekanan 200 kilopascal. Jika pipa menyempit menjadi separuh diameter mula-mula, tentukan A. Kelajuan di bagian pipa yang lebih sempit, B. Tekanan air di bagian pipa yang lebih sempit. Jadi di sini yang diketahuinya, ini adalah kelajuan pada pipa yang pertama. Jadi di sini adalah V1-nya, yaitu sama dengan 4 meter per second. Kemudian ini tekanan pada pipa yang pertama, jadi di sini adalah P1-nya, yaitu sama dengan 200 kilopascal. Ini kita ubah ke pascal, jadi sama dengan 200.000. Jadi 200 kilopascal ini adalah 200.000 pascal. Kemudian di sini, ini pipanya menyempit menjadi separuh diameter mula-mula. Berarti di sini adalah diameter keduanya. Jadi di sini adalah D2, yaitu sama dengan ini separuh diameter mula-mula, berarti adalah setengah. Jadi setengah diameter yang pertama. Kemudian yang ditanyakan di sini yang A adalah kelajuan di bagian pipa yang lebih sempit. Jadi di sini adalah yang A, kelajuan di pipa yang lebih sempit adalah V2-nya, yaitu sama dengan berapa. Kemudian yang B, tekanan air di bagian pipa yang lebih sempit, berarti di sini yang B adalah tekanannya, yaitu P2-nya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi kita jawab satu persatu. Di sini kita jawab yang A terlebih dahulu. Jadi yang A ini adalah kelajuan di bagian pipa yang lebih sempit, yaitu V2. Ini kita pakai rumus asas kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2. Jadi pada asas kontinuitas atau di sini adalah debitnya sama, jadi debitnya tetap. Jadi debit pada pipa 1 sama dengan debit pada pipa 2. Jadi rumus debitnya di sini adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Jadi ini rumusnya. Di sini A-nya ini adalah luas penampang pipanya. Jadi pipa ini lingkaran bentuknya, jadi di sini adalah luas lingkarannya. Jadi di sini adalah pi R kuadrat. Maka di sini sama dengan karena R-nya ini adalah kita pakai diameter, berarti di sini pi dikali dengan ini di jari-jari ini atau R ini adalah setengah dari diameter. Berarti di sini adalah setengah D. Jadi setengah D kuadrat. Maka hasilnya di sini sama dengan pi dikali dengan setengah dikuadratkan adalah 1/4. Kemudian D dikuadratkan adalah D kuadrat. Maka rumus luasnya memakai diameter ini adalah 1/4 pi D kuadrat. Jadi ini rumus A-nya ini adalah luas penampangnya 1/4 pi D kuadrat. Maka di sini kita masukkan ke sini rumusnya. Jadi A-nya ini adalah 1/4 pi D1 kuadrat dikali dengan V1-nya adalah ini 4. Jadi di sini 4, kemudian sama dengan A2-nya adalah 1/4 pi D2 kuadrat. Kemudian dikali V2. Ini yang ditanyakan yaitu V2-nya. Jadi di sini 1/4-nya ini kita coret, ini 1/4, kemudian pi-nya juga bisa dicoret karena nilainya sama. Kemudian D1-nya ini tetap, yaitu D1 kuadrat, kemudian dikali 4. Kemudian D2-nya ini kita ubah menjadi setengah D1. Berarti di sini sama dengan ini setengah D1 kuadrat, kemudian dikali dengan V2. Maka di sini 4D1 kuadrat sama dengan ini dikuadratkan, jadi setengah dikuadratkan adalah 1/4, kemudian D1 dikuadratkan adalah D1 kuadrat. Kemudian di sini dikali dengan V2. Maka di sini D1 kuadrat, ini D1 kuadrat, berarti ini bisa dicoret karena ini sama. Kemudian 4 di sini 1/4, berarti V2-nya adalah sama dengan 1/4 ini dipindahkan ke sini, jadinya adalah 4 dikali dengan 4. Jadi 4-nya dipindah ke atas, jadi 4 kali 4, hasilnya adalah sama dengan 16. Jadi di sini 16 meter per second. Jadi ini V2-nya atau di sini adalah kelajuan di bagian pipa yang lebih sempit, yaitu 16 meter per second. Ini jawaban yang A-nya. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini tekanan air di bagian pipa yang lebih sempit. Jadi di sini untuk menghitung tekanan air di bagian pipa yang lebih sempit ini pipanya adalah kita anggap pipanya yaitu mendatar.
Jadi di sini untuk menghitung tekanan ini kita gunakan hukum Bernoulli. Jadi di sini kita tuliskan rumus hukum Bernoulli-nya, yaitu di sini P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat, kemudian ditambah dengan rho GH1. Kemudian di sini sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat, kemudian ditambah dengan rho GH2. Jadi ini adalah persamaan hukum Bernoulli-nya. Jadi di sini ini P2-nya dipindah ke sini, kita sederhanakan persamaan ini. Jadi di sini adalah P1 dikurangi dengan P2, jadi P2-nya dipindah ke sini, jadi min P2. Kemudian sama dengan ini setengah rho V1-nya kita pindahkan ke sini, maka di sini jadinya setengah rho dalam kurung, jadi ini V2-nya tetap yaitu V2 kuadrat, karena V1 ini pindah ke sini berarti negatif, jadi min V1 kuadrat. Kemudian di sini ditambah dengan rho G. Jadi rho G dikali dengan ini H1-nya dipindah ke sini jadi H2 min H1. Karena H1 yang pindah jadi H1-nya negatif. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Di sini H1 dan H2-nya ini kita anggap sama karena di sini pipanya adalah pipa mendatar. Jadi H1 sama dengan H2, ketinggiannya itu sama. Berarti ini H2 min H1 jadinya 0, karena H1 sama dengan H2. Jadi ini kita abaikan, jadi karena di sini dihitung adalah 0. Maka di sini kita masukkan P1-nya adalah, yaitu ini P1-nya 200.000. Jadi di sini adalah 200.000. Kemudian ini dikurangi P2, ini yang ditanyakan, jadi P2 sama dengan setengah dikali rho. Rho-nya ini kita anggap adalah massa jenis air. Jadi massa jenis air ini adalah 1000. Jadi di sini adalah dikali dengan 1000. Kemudian di dalam kurung ini V2 dan V1-nya, yaitu adalah ini V1-nya adalah 4 dan V2-nya adalah 16. Jadi di sini V2-nya adalah 16, jadi 16 kuadrat, kemudian dikurangi dengan V1-nya adalah 4, jadi 4 kuadrat. Jadi di sini kita hitung, jadi di sini adalah 200.000, kemudian dikurangi dengan P2, kemudian di sini sama dengan setengah dikali 1000 adalah 1000 dibagi 2, yaitu 500. Jadi 500, kemudian dalam kurung, ini 16 kuadrat adalah 256, kemudian dikurangi dengan 4 kuadrat ini adalah 16. Maka di sini 200.000, jadi 200.000 dikurangi dengan P2 sama dengan 500 dikali dengan 256 dikurangi 16 adalah 240. Maka di sini 200.000, ini 200.000 dikurangi P2 sama dengan, ini kita kalikan, 500 dikali 240 adalah 120.000. Maka P2-nya, jadi di sini P2-nya kita tukar dengan 120.000, jadi di sini adalah 200.000, ini 200.000, kemudian ini pindah ke sini jadi negatif, jadi min 120.000. Kemudian di sini sama dengan ini P-nya, P2-nya dipindahkan di sini jadi positif, jadi P2. Maka P2-nya adalah sama dengan 200.000 dikurangi 120.000 adalah 80.000. Jadi ini P2-nya 80.000 Pascal. Atau di sini sama dengan, ini kita jadikan kilopascal, jadi dibagi 1000 adalah 80. Jadi 80 kilopascal. Jadi ini tekanan pada pipa keduanya, yaitu 80 kilopascal. Ini jawaban yang B-nya. Demikian pembahasan mengenai fluida dinamis.